أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita mengenai perang Uhud. Suatu peperangan, suatu peristiwa yang meskipun para sahabat itu mereka merupakan bagian dari peperangan itu, mereka ikut perang, tetapi bukan berarti kalau mereka itu ikut perang lalu mereka itu mengerti apa yang mereka alami, gitu ya. Bukan berarti kalau kita berada dalam suatu situasi kita mengerti apa yang kita alami. Nah, sahabat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan ya, apa makna yang terkandung, maksud dan tujuan dari perang Badar itu. Pada ayat 166 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ada surah Al-Imran, a'udzu bisyaitonir rajim, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biidznillah. Apa yang menimpa kalian yaumal taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua kelompok, yaitu orang beriman dan orang kafir, fa biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Waliya'lamal mu'minin, agar Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui siapa orang beriman yang sebenarnya lah. Begitu. Untuk mengetahui siapa orang beriman yang sebenarnya. Cobaan itu kemudahan yang sangat cobaan. Kesulitan yang sangat juga cobaan. Semua itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itu semua merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala itu, Allah taala tentu tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala dengan peristiwa itu akan menunjukkan kepada kita siapa diri kita. Karena kita itu tahu siapa kita sewaktu ada perubahan dalam diri kita. Gitu ya. Kita itu tahu siapa diri kita sewaktu ada perubahan dalam diri kita. Ada suatu kemudahan yang sangat, ada suatu kesulitan yang sangat, baru tahu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya biasa saja seperti biasanya. Hari ini seperti kemarin, hari ini seperti minggu lalu, seperti bulan lalu, ya biasa saja. Tapi kalau hari ini ada sesuatu yang kemudahan yang sangat, kesulitan yang sangat, baru kita tahu siapa diri kita saat itu. Tidak itu saja. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, gitu ya,
mengetahui bagaimana kualitas orang-orang yang munafik. Bagaimana sikap orang munafik? Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah idfa'u. Dikatakan kepada orang munafik. Allah Ta'ala tidak cerita ke orang beriman. Orang beriman sudah jelas menunjukkan tindakannya, berangkat membela Allah Ta'ala. Lah orang munafik bagaimana? Ta'alu qatilu fi sabilillah idfa'u. Mari berjuang di jalan Allah Ta'ala. Awidfa'u, sekedar menahan saja. Di belakang saja begini. Dari depan di belakang, menopang, mendukung, support. Apa kata mereka? Qalu law na'lamu qitalan. Kalau sekiranya kami ini tahu bahwa hari ini saat itu adalah peperangan, bahwa saat itu adalah keseriusan, la taba'nakum, kami akan ikut. Loh, jadi bagaimana ini? Ya ini main-main, enggak serius ini. Jadi mereka meremehkan tindakan Nabi SAW dan sahabatnya yang membela Allah Ta'ala diremehkan. Ini barang biasa ini. Nanti kalau terjadi peperangan serius, hebat, kami datang. Kalau ini biasa saja lah. Ya sekedar pandai ngomong, pintar ngomong lah, pintar menghindar. Jadi ini ini seperti orang tidak punya uang, tidak bisa beli barang, lalu dia bilang barang ini tidak berkualitas. Nah, begitu ya. Kalau dikasih, oh mau saya loh. Nah, katanya itu tidak berkualitas. Ini tidak berkualitas barang ini, jadi saya tidak mau beli. Kalau gitu Anda ambil saja. Oh ya terima kasih loh. Tadi katanya tidak mau beli, dikasih diterima lah. Kalau tidak bisa beli tidak apa-apa, tidak punya uang lah. Sahabat ini orang munafik begitu. Kalau tidak berani tidak apa-apa. Tidak kepingin bela Allah Ta'ala, ucapkan saja. Tidak kepingin bela Allah Ta'ala lah, selesai. Oh enggak, ini bukan peperangan. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Hari itu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada iman. Hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada iman. Ini yang terjadi pada orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah Ta'ala katakan bahwa perbuatan mereka semacam itu sebenarnya lebih mendekati kepada kekafiran. Allah Ta'ala mengkategorikan orang yang secara sengaja meninggalkan peperangan, membela Allah Ta'ala, itu mendekati kekafiran. Abdullah bin Ubay berhasil menarik 300 orang. 300 orang ditarik. Dari 1.000 orang ditarik, tinggal 700. Melawan 3.000 orang. Satu melawan 4 orang. Perang Uhud, perang Badar, 1 lawan 3 orang. 300 lawan 1.000. Perang Uhud, 1 lawan 4. Gitu. Itu yang terjadi. Menang pada mulanya. Gitu. Allah Ta'ala katakan, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengucapkan sesuatu lewat lidah mereka, sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Hati mereka itu sebenarnya isinya adalah ketakutan. Hati mereka itu sebenarnya isinya adalah ketakutan. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Padahal sebenarnya mereka itu hari itu, saat itu takut. Karena mereka takut, lalu mereka saya tidak, ini bukan peperangan lah. Padahal sebenarnya itu semua berangkatnya dari rasa takut. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, wallahu a'lamu
bima yaktumun. Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan. Kita tidak tahu. Sebagai orang beriman, kita tidak tahu. Kita menganggap bahwa orang itu sebenarnya benar ucapannya. Loh, Allah Ta'ala mengatakan orang ini sebenarnya penakut. Hanya pintar ngomong saja. Nah, begitu ya. Itulah ciri-ciri orang yang takut. Semakin orang itu pandai berbicara, semakin banyak yang dia sembunyikan. Nah, hati-hati. Semakin orang itu pandai berbicara, semakin banyak yang dia sembunyikan. Artinya, gitu ya. Kalau ada orang berbicaranya itu di luar yang diperlukan, oh ini berarti ada yang disembunyikan. Nah, kalau orang itu menawarkan barang misalnya, ngomongnya banyak, oh tidak beres barang ini. Menawarkan investasi, ngomongnya banyak. Anda ini nerangkan investasi kayak nerangkan dosen ekonomi saja lah. Gitu ya. Anda ini nerangkan investasi seperti dosen ekonomi. Dosen ekonomi tidak seperti begini. Nerangkan dosen, oh ada masalah ini berarti. Nah, biasa saja. Nah, menjelaskan itu seperlunya. Tapi kalau dia, saya ini sebenarnya orang yang sudah orang seperti saya ini. Jarang orang bisa dipercaya seperti saya lah. Oh ini lah. Gitu ya. Jadi kalau kita orang itu dari ucapannya saja sudah bisa ditebak. Nah, dari nadanya bisa ditebak. Dari matanya bisa ditebak. Nah, dari gesturnya bisa ditebak. Begitu. Tidak itu saja. Ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Mereka itu sambil duduk berkata kepada teman-teman mereka yang mati syahid. Lau ata'una ma qutilu. Kalau sekiranya mereka itu tidak, mereka itu kalau sekiranya mau mentaati kita, mereka itu tidak akan mati. Kalau sekiranya mereka itu mau mentaati kita, tidak mati. Karena mentaati, saya jelaskan. Karena mentaati Nabi, ini kepanjangannya. Mereka mati, dan itu salah. Kalau mentaati saya, mentaati kita, mentaati mereka orang munafik, tidak mati dan itu benar lah, gitu loh, gampangnya. Gitu ya. Oh, jadi mentaati Nabi itu salah. Kalau itu bukan kekafiran, apa kafir itu? Kalau orang yang mengatakan mentaati Nabi itu salah, itu bukan kafir lah. Kafir itu bagaimana? Tidak ngerti saya. Itu kafir itu, mentaati Nabi salah. Nah, makanya jangan mentaati Nabi. Karena mentaati Nabi akhirnya mati. Ya itu salah. Itu bukan kafir. Dan yang kafir bagaimana? Selesai. Orang yang mengatakan mentaati Nabi salah itu sudah dalam Allah Subhanahu wa taala kafir. Qul fadra'u an anfusikum maut in kuntum shadiqin. Baik, kalau begitu silahkan kalian itu kata Allah Subhanahu wa taala ya, melindungi diri kalian dari kematian kalau bisa. Gitu ya. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar bisa menghindarkan diri dari kematian, siapa yang bisa? Tidak ada. Gitu ya. Kalau ada orang bisa menghindarkan diri dari kematian, tidak ada asuransi. Gitu ya. Kalau ada orang bisa menghindarkan diri dari kematian, tidak ada asuransi. Tidak, saya itu ya meskipun gitu ya, bagaimanapun jatuh dari ketinggian sekian, tidak mati saya lah. Oh begitu ya. Oh, tidak perlu asuransi dia. Gitu ya. Karena orang itu takut jiwanya hilang dan seterusnya, dia perlu asuransi jiwa namanya. Nah, kalau begini, kalau begini lah. Begitu ya, menjamin lah istilahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya, tidak ada orang tahu. Orang tidak tahu kapan meninggal masih bisa tahu, masih ada perasaan. Tapi di mana dan bagaimana tidak ada orang tahu. Di mana, bagaimana orang tidak tahu. Gitu ya, orang tidak tahu bagaimana dan di mana dia mati. Nah, orang beriman di sini mesti kita pahami. Orang beriman itu bukan orang yang menghindari kematian. Kok bisa begitu? Karena orang beriman itu dia tahu mau mati. Jadi bagaimana? Jadi membuat persiapan dia. Jadi kalau ada orang beriman yang tidak menunjukkan amal solehnya, orang ini memang tidak mau mati.
Kalau orang beriman sebenarnya, orang yang menyiapkan. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Liman dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang beriman itu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, berbuat untuk sesudah kematian. Utsman bin Affan kalau di atas kubur menangis sampai membasahi jenggotnya. 1 dari 10 mubasysyirin bil jannah. 1 dari 10 orang yang dijamin surga. Di atas kuburan nangis dia. Saya teringat dengan sabdanya Rasulullah SAW, kalau di sini baik, sudahnya lebih baik. Kalau di sini jelek, sudahnya jelek. Begitu ya. Jadi orang itu disuruh berziarah kubur, gitu ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, kata Rasulullah SAW. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur karena bahaya. Nanti ada etikot yang salah. Setelah imannya sempurna, baik, al-ana fazuruha, sekarang kalian silahkan menziarahi kubur. Fa innahu tudzakkirul maut, karena itu bisa ingatkan kita dengan kematian. Jadi orang beriman itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk bisa selamat selamanya. Bukan sekarang saja, selamanya. Itu pintar namanya. Menyiapkan dirinya untuk bisa selamat selamanya, itu pintar. Bukan orang yang sekedar di dunia ini saja. Bukan di dunia saja, selamanya. Itulah perbuatan usaha yang paling bernilai yang sebenarnya. Gitu. Baik. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan ayat 9, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Allah Ta'ala mengatakan, kalian jangan menganggap bahwa orang-orang yang mati, yang fisabilillah itu mati, tidak. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup, mereka masih hidup di dalam, gitu ya, di dalam kubur mereka itu masih hidup lah ya. Allah Ta'ala katakan bahwa mereka itu masih hidup. Allah Ta'ala katakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hidup dalam keadaan merasakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita di sini membaca beberapa riwayat yang berisi sabda Rasulullah SAW yang terkait dengan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum yawma Uhud, ja'ala Allah azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tayr khudrin." Saat saudara kalian yang mati pada perang Uhud, Allah Ta'ala jadikan ruh mereka itu di dalamnya burung yang indah. Taridu anhara jannah, yang terbang di atas sungai-sungai di surga. Wa ta'kulu min thimariha, dan dia makan buahnya. Wa tasrahu minal jannah haitsu sya'at, kemana-mana di surga sesukanya. Dititipkan rohnya di burung di surga. Jadi mereka bisa melihat, begitu ya, bisa melihat, merasakan buah yang dimakan oleh burung tadi, merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh burung tadi. Karena mereka secara prosedur belum boleh masuk surga. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menemui surga? Rohnya saja diletakkan di situ. Rohnya saja diletakkan di situ. Begitu ya, sama dengan orang ya, dipinjami tempat. Sudah ada di sini saja, gitu ya. Ini jatah saya, gitu ya. Saya itu mestinya tinggal di hotel ini, tetapi saya tidak sempat. Jadi Anda di hotel sini saja, tempat tidurnya enak, makanannya enak, yang melayani baik-baik lah. Karena hotel bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit begini ya, saya tidak jadi dioperasi ganti Anda, ya enggak lah. Karena hotel tempatnya enak, jadi ya
boleh makan, merasakan tempat tidurnya, merasakan buahnya. Lain juga begitu. Sahabat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan merasakan surga. Wa ta'wi ila qanadila min dhahab tahtal arsh. Dan mereka berada di kindil-kindil yang terkait di bawahnya arsh. Falamma ra'au tiba maqilihim wa mat'aim wa mashrabihim. Waktu mereka merasakan tempat mereka itu tidur, makan dan minumnya itu enak. Wa ra'au ma'adallahu lahum minal karamah, dan melihat kemuliaan yang Allah Ta'ala siapkan buat mereka. Qalu, mereka berkata, ya laita qaumana. Ya laita qaumana ya'lamuna ma nahnu fi minan ni'am. Kalau sekiranya kaum kami itu mengetahui apa yang kami rasakan dari nikmat Allah Ta'ala ini. Wa ma sana'a Allahu bina, dan apa yang Allah Ta'ala lakukan untuk kami. Kayyarghabu fil jihad, supaya mereka itu senang jihad. Wala yarghabu wala yattakilu anhum, supaya mereka tidak menarik diri dari perang. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah telah mengatakan, ana mukhbirun ankum, saya sampaikan. Wa muballighun ikhwanakum, akan saya sampaikan kepada saudara-saudara kalian. Fa farihu bidzalika wastabshiru, mereka senang. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'un, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menganggap bahwa mereka itu mati, tidak. Ahya. Saya carikan hadis lain. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bertemu saya dan berkata, wahai Jabir, mali arak munkasiran, saya lihat kamu kok susah, sedih. Ya Rasulullah, ayah saya mati syahid dan meninggalkan keluarga dan utang bahkan. Oh, afala ubashiruka bima laki Allah bihi abaka. Kamu, saya beritahu ya, apa yang Allah yang ayahmu rasakan sekarang, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada ayahmu. Bala ya Rasulullah, silakan. Ma kallamallahu Ta'ala ahadan qat illa min wara hijab. Allah Ta'ala tidak berbicara dengan seseorang kecuali min wara hijab, dari belakangnya hijab. Wa innahu ahya abaka fakallamahu kifahan. Ayahmu dihidupkan Allah Ta'ala dan dijak ngomong langsung begini tanpa hijab, karena memang ruh, bukan jasad, ruh. Gitu. Dan Allah Ta'ala berkata, ya abdi tamanna alayya, wahai hambaku, silahkan kamu minta apa, waktika saya beri. Apa katanya ayahnya Jabir yang bernama Abdullah? Ya Rabbi ahyini fa aqtulu fika tsaniyah. Ya Allah, hidupkan saya supaya saya bisa itu, saya fa'uqtalu, saya bisa terbunuh yang kedua kalinya. Kepingin terbunuh lagi dia. Begitu ya, kepingin hidup lagi untuk bisa jihad, untuk terbunuh lagi. Dia tidak bicara mengenai kenikmatan yang dirasakan, tidak. Terbunuhnya lah. Begitu ya. Kan aneh ini. Tolong difahami. Mestinya kan dia minta, tidak perlu hidup lagi saya. Saya kepingin di sini saja. Atau tidak usah ya Allah, tambahkan nikmat saya misalnya. Ini tidak. Saya kembalikan saya ke dunia, mau mati lagi, mati syahid, bukan mati di rumah, mati syahid. Setelah mereka melihat mulianya orang yang mati syahid, begitu penjelasannya. Setelah mereka melihat kemuliaan, perhatikan kata kemuliaan, jangan nikmat terus, jangan. Begitu ya, jangan bicara nikmat terus lah. Begitu ya, bicara kemuliaan lah. Begitu ya. Kemuliaan itu di atasnya nikmat. Begitu loh. Jangan kita bicara nikmat, enak, kemuliaan, mulia lah. Begitu loh. Mereka ini merasakan surga. Masih ada lagi di atasnya surga, mulia lah. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, inna qasabakum minni annahum la yarji'un. Udah bisa. Karena sudah menjadi ketentuan dari saya bahwa mereka tidak bisa kembali lagi. Turun ayat ini. Nah, baik, juga dari Al-Baghawi, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yamutu lahu 'indallahi khairun yuhibbu an yarji'a ila dunya
Tidak ada orang yang mati ya kepingin kembali ke dunia. Wa anna lahu dunya wa fiha. Dan merasakan dunia dan seisinya. Illa syahid, kecuali orang mati syahid. Kepingin ke dunia. Untuk apa? Nah, bukan kepingin menikmati dunia, tidak. Kepingin mati lagi dia. Kenapa? Lima yaro min fadli syahadah. Karena setelah melihat fadlanya mati syahid. Wa annahu fa innahu yuhibbu an yarji'a ila dunya fayuqtal marratan ukhra. Kepingin kembali ke dunia untuk mati lagi, mati syahid lah. Ya, dikarenakan mereka itu merasa mulia kalau mereka itu mati syahid. Jadi perhatikan di sini, saya tambahkan kata-kata bisa merasakan. Bisa merasakan. Jadi kalau mereka, kenapa mereka itu Allah Ta'ala pilih sebagai orang yang mati syahid? Karena mereka bisa merasakan lah, itu loh yang perlu digarisbawahi, gitu ya. Karena mereka bisa merasakan mulianya mati syahid. Jadi mereka dikasih kesempatan bisa mati syahid lah. Kalau tidak bisa buat apa? Tidak bisa. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sebelum memuliakan orang, Allah Ta'ala sudah tahu orang ini bisa dimuliakan. Nah, karena dia bisa dimuliakan, diberi kesempatan untuk mati syahid supaya dia tahu nilainya mulianya mati syahid. Begitu loh. Kalau dia tidak tahu nilainya mati syahid, buat apa mati syahid ya? Ya mati saja lah. Saya itu ya sebenarnya saya itu tidak sengaja bela Allah Ta'ala. Gitu ya. Loh ya pasti iya, saya itu tidak sengaja tiba-tiba saya gitu ya. Lalu berbuat sesuatu, lalu tiba-tiba saya itu dimuliakan dengan mati syahid, tapi saya tidak merasa mulia. Oh, tidak ada gitu tuh, tidak ada. Nah, dia sudah merasa mulia karena membela Allah Ta'ala sebelum mati. Jadi waktu dia terbunuh karena membela Allah Ta'ala, merasa mulia lah. Itu penjelasannya. Sebelum dia mati karena membela Allah Ta'ala, dia sudah merasa mulia karena membela Allah Ta'ala. Kemudian disempurnakan. Disempurnakan dengan dia itu mati karena membela Allah Ta'ala lah. Merasa mulia dia. Kalau tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi perlu kita pahami mengapa orang beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimasukkan surga. Karena orang beriman bisa merasakan mulianya memuliakan Allah Ta'ala. Begitu loh. Gitu ya. Jadi jangan kita hanya bicara nikmat, tidak. Allah Ta'ala itu ngerti, tahu cara apa mulia yang terbaik itu apa Allah Ta'ala tahu. Apa yang terbaik buat manusia Allah Ta'ala tahu. Yaitu dimuliakan. Nah, mau tidak kita misalnya diletakkan di sebuah rumah. Anda tinggal di rumah ini, ada makanan, tapi tidak boleh keluar dari rumah. Oh tidak bisa. Nah, saya kepingin ke Embong dan minum kopi di Embong. Nah, itu lebih, kopinya harganya Rp2.000. Nah, karena itu kopi palsu mungkin. Nah, itu lebih baik daripada saya gitu ya, minum kopi di rumah yang harganya Rp20.000. Nah, gitu ya. Saya senang. Nah, gitu ya. Kebebasan itulah gitu ya, kebebasan itulah yang lebih nikmat dari semuanya. Lah. Jadi bangsa kita itu minta merdeka bukan karena mau cari kenikmatan. Itu perlu kita titik beratkan di situ, gitu ya. Bangsa kita itu kepingin merdeka, minta merdeka, harus merdeka bukan karena mau cari kenikmatan, tidak. Karena ada harga diri, ada kemuliaan. Ada kemuliaan, maka mereka minta merdeka. Minta merdeka. Bagaimanapun kenikmatan yang mereka terima, kalau tidak boleh bicara, tidak bisa bicara, tidak boleh berpikir, tidak bisa berpikir, oh enggak. Tidak boleh berbuat apa-apa, udah bisa. Merdeka itu seseorang merdeka untuk berbicara, berpikir, dan bertindak. Gitu ya. Ini penting kita pahami. Nah, Islam itu Allah Ta'ala datangkan ke dunia agar seseorang itu menjadi merdeka. Begitu ya. Menentukan pilihannya, yaitu membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bukan orang yang terkungkung, dikuasai hawa nafsunya, bukan. Itu tidak merdeka, itu tidak mulia itu. Contohnya orang kafir, orang munafik. Orang yang dikuasai hawa nafsunya, sepertinya orang kafir itu hebat ya.
berani berbicara di media, bicara dia, gitu ya, berani menentang. Wah, itu bukan kemerdekaan. Itu. Merdeka itu apabila seseorang mendapatkan izin, kemuliaan untuk mentaati Allah Ta'ala. Itu sahabat berpindah dari Makkah ke Madinah karena mereka tidak bisa beribadah, menyembah Allah Ta'ala selayaknya. Itu loh. itu maknanya hijrah. Maknanya al-muhajir man hajara manahullahu anhu. Orang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dia berhasil meninggalkan kekuasaan hawa nafsunya. Itu muhajir namanya, berhijrah. Begitu ya. La hijrah ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi sesudah Fatu Makkah. Walakin jihadun wa niyah, kata Rasulullah SAW. Yang ada itu jihad dan niat. Nah, kalau seseorang itu tidak punya niat berbuat baik, lu bayangkan. Coba bayangkan. Berarti dia sedang punya niat yang tidak baik, yaitu niat yang berangkat dari hawa nafsunya. Saya mau begini, mau begini, mau beginilah. Yang semua itu kan sama dengan anak kecil. Tidak, anak kecil itu tidak akan berpikir untuk kepentingan orang lain. Jarang, bukan tidak ada jarang. Anak kecil itu yang dia pikirkan bagaimana hawa nafsunya terpenuhi, kepingin main, kepingin begini, itu anak kecil. Nah, anak kecil tidak butuh kemuliaan dia. Anak kecil tidak butuh kemuliaan. Yang dibutuhkan itu enak. Nah, itu anak kecil. Orang dewasa tidak. Orang dewasa itu yang diperlukan kemuliaan. Nah, makanya dia senang, merasa mulia kalau bisa menjadikan orang lain mulia. Oh, gitu. Caranya bagaimana? Kalau ada orang salah dikasih tahu. Kenapa orang salah itu terhina? Anda tidak boleh berbuat begini, Anda begini, tidak sholat dia jadi sholat, nah, gitu ya. Dalam kegelapan, kesesatan dibawa kepada petunjuk. Nah, itu artinya memerdekakan itu, karena dia merdeka dari kekuasaan hawa nafsunya, nah, gitu ya. Karena dia mengerjakan perbuatan yang mulia, yaitu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohnya. Nah, baik, selanjutkan. Ada sebuah cerita, yaitu Rasulullah SAW, beliau pernah didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, gitu ya, kita itu perlu, gitu ya, orang itu datang membawa hadiah, gitu ya. Tapi Nabi tidak mau menerima hadiahnya. Lalu Nabi menawarkan Islam kepada orang tadi, nah, gitu ya. Lalu orang itu berkata, ya Muhammad, dia kafir. Apa yang engkau sampaikan itu baik sekali. Gitu ya. Kalau kamu ingin, andaikan kamu mau mengirim beberapa orang teman-temanmu, gitu ya, ke ahli Najd, ke Najd. Najd itu, gitu ya, di tengah-tengah, Riyadh. Sekarang di Riyadh. Kota Riyadh itu dihuni oleh orang-orang Najd. Nah, gitu ya. Kota Riyadh sekarang sekitarnya itu orang Najd, bukan di Mekah, bukan. Gitu ya. Kalau Mekah, Madinah, Hijaz. Kalau ini Tihamah di tengah-tengah. Nah, Najd. Nah, gitu. Baik. Nabi SAW, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang tadi minta, ya, kamu kirim untuk dakwah di sana. Apa kata Rasulullah SAW? Inni akhsha alaihim ahlan Najd. Saya takut dengan ahli Najd berbuat zalim kepada orang ini tadi. Firasatnya Nabi begitu. Oh, tidak apa-apa. Dikirim 70 orang. Yang terbaik loh ini, yang terbaik, paling istimewa. Tidak salah-salah orang ini. Sahabat yang terbaik, 70 orang, Qurra. Hafal Quran, Qurra itu. Ngaji tidak pakai mushaf, belum ada mushaf, hafal Quran. Sampai di sana, gitu ya, sebuah daerah yang bernama Bi'r Ma'unah. Ya. Akhirnya saat itu ada seorang, ya, yang menjerit, yang bernama Haram bin Milhan. Wahai Bi'r Ma'unah, saya utusan Rasulullah SAW. Saya bersaksi bahwa tidak ada kecuali Allah Ta'ala, Muhammad utusan hamba dan utusannya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya.
Lalu ada seorang yang keluar dari kaum tadi, membawa tombak, dilemparkan tombak tadi. Nah, tombak itu menusuk, gitu ya, menusuk tubuhnya, masuk dari sini, keluar dari sini. Nah, gitu ya. Apa kata dia? Allahu Akbar, fustu warabbil Ka'bah. Allah Maha Besar. Fustu, saya menang. Warabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, mati dia, mati syahid. Nah, gitu ya. Lalu berdatangan dari beberapa kaum, gitu ya. Ada Usayyah, ada Ri'lan, ada Zakwan. Mereka itu mengepung sahabat dan mereka membantai sahabat tadi. Singkat ceritanya begitu. Ini terjadi pada sahabat 70 orang. Gitu ya. Sepertinya kalau kita katakan mati sia-sia dalam pandangan kita. Gitu ya. Memang mereka bukan orang yang disiapkan untuk berperang, mau dakwah ini. Nah, lihat di sini, pengkhianatan. Nah, lain dengan orang Quraisy. Lain. Orang Quraisy itu kalau mau perang ngomong perang. Ini tidak. Ahlun Najd, orang Najd minta tolong dikirim ustadz, dai, dibunuh. Nah, lain. Orang Quraisy itu lain. Meskipun mereka itu kafir, tapi mulia. Kami mau perang loh. Terus terang, bukan lalu mereka itu tolong dikirim terus dibunuh. Bukan, itu bukan orang Quraisy. Nah, terus terang mereka. Nah, gitu ya. Supaya kita ngerti, ini antropologi namanya. Kita ngerti wataknya orang. Mengapa Allah Ta'ala meletakkan agama ini di tengah-tengah orang Quraisy, nabinya dari mereka, supaya kita tahu, karena mereka orangnya terus terang. Mau perang ya perang. Nah, konteksnya sudah jelas. Tapi kalau orang Najd, meskipun ya dekat dengan situ, kami perlu dai, perlu ustadz, ternyata dibantai 70 orang. Nah, Nabi mendoakan kebinasaan kepada 3 suku ini pada waktu kunut, 5 waktu sholat selama 1 bulan. Nabi mendoakan agar Allah Ta'ala membinasakan 3 suku tadi. Nah, gitu, agar Allah Ta'ala membinasakan mereka ini. Nah, tapi kemudian setelah itu Nabi menghentikan kunutnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, Allah Ta'ala memberitahu, jangan ini menurut gitu ya. Lalu waktu kata Anas bin Malik, gitu ya, waktu kami membaca surat ini turun ayat, gitu ya. Mereka berkata, "Balighu anna qaumana anna lakina rabbana." Nah, tolong sampaikan kepada kami yang sudah mati, ini mati syahid, gitu ya. Faradhiya anna wa ardhana. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kami. Nah, ini kalimat ini ada ya, dulunya ada. Kata-kata ini balighu anna qaumana, sampaikan kepada kaum kami. Anna laqina rabbana, kami sudah ketemu Tuhan kami. Faradhiya anna, sudah meridhoi kami, wa ardhana. Nah, ini kata-kata dulu ada, lalu dihapus. Nah, dihapus. Nah, begitu ya, kalimat ini dihapus dari Al-Quran. Nasakh, mansukh, dinasahkan. Dulu ada kalimat ini, bahwa kami sudah sampaikan kepada kaum kami bahwa kami sudah ketemu Tuhan kami dan Tuhan kami sudah meridhoi kami. Nah, begitu, keridhoan yang jelas, bukan diragukan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah menunjukkan dengan jelas perbuatan mereka. Kami membela Allah Ta'ala. Begitu. Jadi membela Allah Ta'ala itu jangan dikaitkan dengan membela Allah Ta'ala itu berarti mengancam nyawanya orang kafir loh. Orang kafir itu pun dengan jelas melawan kita lah. Begitu ya. Kalau mereka itu jelas ya kita jelas. Begitu ya. Kalau mereka jelas ya kita jelas. Nah, orang kafir itu bagaimanapun dasarnya ya mereka gitu ya, mereka tidak senang dengan kenikmatan yang diterima oleh orang beriman berupa petunjuk. Apa sih saya tanya sekarang? Ruginya iblis itu apa? Ayo coba. Iblis itu ruginya apa? Iblis itu ruginya apa kalau manusia beriman? Lain jenisnya kok. Nah, jenisnya kan lain. Dia jin, kita manusia kan lain jenisnya. Kenapa dia merasa sakit hati kalau manusia ini beriman? Dia ruginya apa? Nah, dia merasa sakit hati. Kenapa kok ada makhluk yang mentaati Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak lah. Jadi dia berkomitmen
bahwa dia akan mengajak manusia sebanyak mungkin mengisi neraka. Dia berkomitmen begitu. Karena dia tidak senang melihat orang mentaati Allah Ta'ala. Meskipun tidak merugikan dia, tapi sakit hati dia. Sakit hati. Kalau kita kan tidak. Kita lihat orang kafir, ya biarkan aja. Nah, kalau orang kafir tidak. Dia keberatan. Melihat orang mau mentaati Allah Ta'ala. Kok bisa begitu ya? Karena makhluk itu, semua makhluk Allah Ta'ala proyeksikan untuk mentaati Allah Ta'ala. Nah, artinya Allah Ta'ala jadikan mereka rencananya mau mentaati Allah Ta'ala. Jadi sewaktu mereka itu merasa keberatan, ada perang batin dalam hati mereka. Nah, ada perang batin, jadi mereka merasa keberatan. Oh, saya tidak bisa ya, melihat orang mau mentaati Allah Ta'ala. Jadi mereka memerangi. Nah, saya tambah satu ayat lagi. Ayat 170. Farihina bima atahullahu min fadlih. Bahagia mereka, senang dengan fadilah Allah Ta'ala berupa surga tadi. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan memberitahu dengan berita gembira tadi dengan orang yang sebelumnya yang belum mati di dunia ini. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan. Nah, gitu ya. Tidak ada kekhawatiran gitu ya, terhadap apa yang terjadi. Nah, tidak usah takut azabnya Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Tidak usah khawatir karena kalian sudah berada di jalan yang benar, yaitu membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik. Insyaallah gitu ya, karena sudah masuk waktu Isya gitu ya, akan saya sisakan ceritanya pada pertemuan minggu depan insyaallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini insyaallah akan berguna, bermanfaat buat kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.